Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Wahyu Saputra, NIM 141919037. Perkenalkan, nama saya Meilani Maudina Nurhadi dengan NIM 141919017. Nama saya Maulia Mutmainah Karenina dengan NIM 141919002. Baik, kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai pendapatan dan beban. Definisi pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode. Bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi. Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas. Karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan. Segitupun dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi termasuk jumlah yang ditagih atas nama prinsipal tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan dan karena itu bukan merupakan pendapatan. Yang merupakan pendapatan hanyalah komisi yang diterima dan prinsipal. Berikutnya definisi beban. Pengertian biaya tidak dapat dipisahkan dengan pengertian kos dan aset serta rugi. APB menjelaskan biaya timbul hanya dalam kaitannya dengan kegiatan penciptaan laba yang mengakibatkan perubahan ekuitas. Pengiriman barang dipresentasi dengan kos barang terjual. Dalam transaksi penjualan merupakan biaya karena hasil bersih. Penjualan tersebut adalah perubahan ekuitas. Di lain pihak, timbulnya kewajiban untuk pembelian aset bukan merupakan biaya karena ekuitas tidak dapat merupakan pembelian tersebut. Dengan makna yang hampir sama, IASC mendefinisikan biaya dalam standar akuntansi keuangan tahun 2002 sebagai berikut. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Karakteristik. Yang pertama, karakteristik pendapatan. Seluruh kegiatan perusahaan yang menimbulkan pendapatan secara keseluruhan disebut learning process. Secara umum, learning process menimbulkan dua akibat, yaitu pengaruh positif atau pendapatan dan keuntungan dan pengaruh negatif atau beban dan kerugian. Selisih dari keduanya nanti menjadi laba dan rugi. Ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan. Karakteristik tersebut antara lain berdasarkan sumber pendapatan, produk dan kegiatan utama perusahaan dan jumlah rupiah pendapatan serta proses penandingan. Yang kedua, karakteristik beban. Ada 3 karakteristik beban dalam akuntansi. Yang pertama, penurunan aktiva beban timbul karena terjadi transaksi yang mengakibatkan pengurangan atau penurunan aktiva atau menimbulkan aliran keluar manfaat ekonomi. Dalam hal ini, pemakaian aktiva mengakibatkan timbulnya beban karena telah habis untuk pengiriman barang atau diberikan perusahaan sehingga tidak merasakan lagi manfaat ekonomi aktiva tersebut. Pemakaian bahan baku yang barangnya belum terjual belum lagi bisa dikatakan beban, tetapi biaya. Apabila sudah terjual, baru dapat dikatakan beban karena pemakaian aktiva yang digunakan untuk segala keperluan barang tersebut. Yang kedua, operasi utama yang berkesinambungan. Tidak semua penurunan aktiva dapat menjadi beban. Agar terjadi makan harus berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan yang kontinu. Kegiatan utama perusahaan adalah berkaitan dengan proses produksi dan pengiriman barang. Sebagaimana berlaku untuk pendapatan, pengertian operasi menunjukkan kegiatan operasi yang merupakan elemen statement aliran cash, yaitu operasi atau operating, investasi atau investing, dan pendanaan atau financing. Sedangkan beban adalah penurunan aset yang berkaitan dengan operasi dan bukan dengan investasi dan pendanaan. Yang ketiga, kenaikan kewajiban.
Definisi FASB atau Financial Accounting Standard Board yang menyatakan beban sebagai kewajiban cukup tepat karena secara konseptual semua hal yang dikeluarkan untuk kepentingan proses produksi dan pengiriman perusahaan secara terus-menerus dinyatakan sebagai beban. Jenis-jenis pendapatan. Yang pertama, pendapatan bersih adalah pendapatan yang didapat oleh perusahaan sesudah dikurangi pajak langsung. Yang kedua, pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan diterima di muka tetapi belum diakui sebagai pendapatan, dicatat sebagai utang pendapatan pada saat penerimaannya. Yang ketiga, pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di luar kegiatan utama perusahaan, tidak termasuk dalam pendapatan operasi. Misalnya pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan laba penjualan aktiva tetap. Keempat, pendapatan permanen. Pendapatan rata-rata yang diharapkan dalam perusahaan selama perusahaan tersebut berdiri. Yang kelima, pendapatan usaha adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Yang keenam, pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah dihasilkan walaupun piutang yang bersangkutan belum jatuh tempo atau belum saatnya ditagih. Jenis-jenis beban. Yang pertama, beban akrual merupakan beban yang masih perlu dibayarkan, beban-beban tertentu yang mungkin sudah terjadi, akan tetapi pembayarannya belum dapat dilaksanakan sampai pada periode yang berikutnya. Kedua, beban kredit macet merupakan beban yang muncul berdasarkan tindakan tertagihnya piutang usaha. Ketiga, beban operasional merupakan beban yang terdiri dari beban-beban umum administrasi dan beban penjualan, keseluruhan dari beban yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. 4. Beban penyusutan merupakan pengakuan berdasar penggunaan manfaat potensial dari aktiva, beban yang timbul karena adanya pemakaian aktiva berwujud. Yang kelima, beban yang ditangguhkan merupakan beban yang dibayar di muka, pengeluaran yang sudah dibayarkan akan tetapi belum dirasakan manfaat ekonomisnya. Yang keenam, beban yang masih harus dibayar, biaya-biaya yang telah menjadi beban walaupun utang yang bersangkutan belum menjadi sebuah kewajiban. Kategori beban berdasarkan jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa terdiri dari beberapa macam beban, yaitu beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban bunga, serta beban serba-serbi. Kedua, perusahaan dagang terdiri atas beberapa macam beban, yaitu beban penjualan, beban administrasi dan umum, dan beban lain-lain. Yang ketiga, perusahaan manufaktur terdiri atas beberapa macam beban, yaitu beban pokok penjualan, beban operasi, dan beban lain-lain. Menurut Faisal Haq Basri, sumber pendapatan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, pendapatan dari gaji dan upah, yang kedua, pendapatan dari usaha, yang ketiga, pendapatan dari transfer rumah tangga lain, dan yang keempat, pendapatan dari lainnya. Faktor yang mempengaruhi pendapatan menurut Bodiono. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian. Yang kedua, harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi. Dan yang ketiga, hasil kegiatan oleh anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. Faktor yang mempengaruhi beban. Menurut Manuaba tahun 2000, faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja antara lain. Pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu beban yang berasal dari luar tubuh pekerja. Seperti yang pertama, tugas-tugas yang bersifat fisik. Contohnya stasiun kerja, tata ruang, tempat kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja, dan tugas-tugas yang bersifat psikologis seperti kompleksitas pekerjaan, tingkat kesulitan tanggung jawab pekerjaan. Yang kedua, organisasi kerja seperti lamanya waktu bekerja, waktu istirahat, shift kerja, kerja malam, sistem pengupahan, model struktur organisasi, pelimpahan tugas, dan wewenang. Yang ketiga, lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, lingkungan kimiawi, lingkungan kerja biologis, dan lingkungan kerja psikologis. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri akibat dari reaksi beban kerja eksternal. Faktor internal meliputi faktor simatis, contohnya jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, dan kondisi kesehatan. Dan faktor psikis, yaitu motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, dan kepuasan.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.